pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Yang lagi viral sekarang ini saya ditemani oleh Mas Eko Kuntadi. Ya, yang lagi semangat. Dan seperti biasa ada Kak Jito. Kak Jito ini biasa jadi muazin. Kalau di masjid suka teriak azan. Nah, gara-gara udah dikasih clue-nya nih sama Mas Eko muazin azan ya. Kita akan membahas soal yang lagi rame sekarang ini, soal kontroversi ya azan maghrib yang di dalam video itu ada sosok Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini masih rame diperdebatkan, tapi ya saya mungkin harus menyampaikan alasan kenapa sosok Pak Ganjar itu ada di situ. Memang tidak ada sama sekali niatan misalnya kampanye, karena memang kan ini belum masanya kampanye ya, belum resmi. Terus yang kedua juga kan sebenarnya Pak Ganjar di KPU itu belum terdaftar kan. Nah, kalaupun itu dimunculkan, ini menurut versinya PDIP atau timnya Pak Ganjar, itu kan ingin memperlihatkan sosok Pak Ganjar sebagai seorang yang religius, yang memang sudah dikenal ya sebagai orang gitu, sebagai pemimpin yang kita tahu semua. Pak Ganjar kan juga waktu di Jawa Tengah sangat rajin menghadiri misalnya acara sholawat ya, yang itu menjadi sholawat program sholawat Jateng bersolawat kayak gitu-gitu kan, terus tahlilan juga rajin. Nah itu diperlihatkan di situ tuh dalam konteks misalnya sholat maghrib berjamaah bersama warga semuanya gitu. Nah itu aja sebenarnya. Nah tapi ini kemudian menjadi rame dikait-kaitkan dengan yang namanya politik identitas. Padahal itu sebenarnya yang ingin ditekankan oleh pihak yang sengaja memunculkan Pak Ganjar di situ, itu ingin memperlihatkan Pak Ganjar sebagai identitasnya gitu kan, identitas solehannya gitu. Ini juga penting. Nah ini kita akan bahas ya. Saya nggak akan berpanjang lebar karena di sini Mas Eko sepertinya sudah nggak sabar nih ingin menyampaikan juga unek-uneknya, karena katanya udah pusing banget nih disalahpahami gitu. Begitu juga Bro Kak Jito ya. Jadi mau siapa dulu yang duluan? Kak Jito duluan. Oh, muazin duluan. Muazin duluan yang menyampaikan ya. Bro Eko. Jadi memang kegemparan soal azan kemarin itu memang sengaja digoreng oleh pihak-pihak yang capres mereka nggak bisa atau nggak terbiasa melakukan ritual seperti itu ya. Makanya mereka memakai narasi politik identitas. Padahal ada perbedaan besar ya antara menampakkan identitas diri dengan politik identitas. Setiap orang tuh punya identitas, itu yang paling penting. Ada identitasnya agamanya Kristen misalnya. Ada identitasnya bahwa dia itu seorang guru misalnya. Ada identitasnya apapun itu melekat pada diri seseorang. Ketika seseorang menampilkan identitasnya itu sah-sah saja dong. Misalnya seorang Kristen dia tampil bahwa dia ke gereja misalnya, atau pakai aksesoris kekristen yang menunjukkan ya kekristenan. Ya biasa aja, mestinya kan begitu. Pak Ganjar juga begitu kan, dia seorang muslim yang setiap hari juga sholat misalnya. Istrinya juga seorang muslimah, cucu seorang kiai besar ya, punya pesantren dan seterusnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu malah contoh yang baik ya. Kalau istilah agak pesantren dikit, uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi pemimpin itu ya begitu, memberikan contoh yang baik gitu. Ketika memberikan contoh yang baik, justru malah dicemooh pada sebagian orang kan, menyebut itu sebagai politik identitas. Kalau memang mau menyebut sebagai politik identitas, itu bisa digambarkan dengan Pilkada Jakarta tahun 2017 misalnya. Itu jelas lawan politiknya Ahok, Cina, Kristen misalnya. Sementara yang satu lagi di sebelahnya ada Anies yang keturunan Yaman ya, Muslim dan misalnya itu. Dan ketika Ahok terpleset dengan menyebut nama ayat ya Al-Maidah itu yang digoreng. Nah ini namanya politik identitas ya. Dia memanfaatkan identitas lawan politiknya, identitas keagamaan terutama, untuk mendapatkan keuntungan ya, dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi kalau versi Hasto kan, dengan cara-cara yang tidak baik lah gitu. Dan ini jelas terlihat di Pilkada Jakarta itu bahwa apa yang dilakukan Anies itu ya jelas politik identitas, atau yang dilakukan Prabowo tahun 2014 misalnya, 2019 misalnya, itu juga politik identitas dengan menyebut sesuatu yang
buruk ya terhadap lawan politiknya Jokowi saat itu untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya menyebut Jokowi PKI misalnya, padahal nggak PKI kan. Dia melekatkan identitas palsu pada Jokowi untuk mendapatkan keuntungan. Kecuali kalau menyebut Jokowi orang Jawa, ya itu nggak apa-apa, bukan politik identitas, menyebutkan identitas Jokowi. Tapi ketika Prabowo dulu menyebut Jokowi PKI, bukan Prabowo ya, pendukungnya lah ya, menyebut Jokowi PKI misalnya, itu politik identitas itu. Begitu juga dengan pendukung Anies yang menyebut bahwa Ahok itu Cina misalnya, Kristen, dengan ini peyoratif ya, dengan stigma ya, bukan ungkapan yang sesuai dengan ininya, tapi sudah dibumbui dengan kebencian dan seterusnya. Itu politik identitas. Tapi apa yang terjadi ketika seorang politisi, katakanlah begitu, menunjukkan identitas dirinya, ya nggak masalah. Ganjar pergi sama istrinya, sama anaknya, menunjukkan keharmonisan rumah tangga. Itu identitas dia punya keluarga harmonis ya. Dia ingin mencontohkan kepada semua orang, setidaknya ya kita mengambil sisi baiknya ya, mencontohkan kepada semua orang bahwa ya ini keluargaku yang harmonis, yang baik-baik saja ya. Kalau diberi amanat ya dari dalam keluarga inilah yang akan dibawa keluar gitu. Kalau kandidat lain misalnya Prabowo dengan anaknya atau keluarganya mau menunjukkan itu silahkan, bukan hanya dengan Bobby the Cat ya, dengan keluarga yang sesungguhnya misalnya ingin tampil di publik, digandeng tangannya misalnya kemana-mana gitu, itu boleh saja, itu identitas dia, keharmonisan dia dalam rumah tangga. Atau misalnya Anies yang sedang rajin selain pidato ya, misalnya dia ngapain ke ibadah yang lain, bukan hanya pergi ke gereja, pergi ke kelenteng dan sebagainya, ingin menunjukkan identitas dia, ya itu sah-sah saja. Yang penting tidak menggoreng identitas lawan untuk mengambil keuntungan, itu namanya politik identitas. Jadi saya kira itu pengantar saya. Nah, gimana Mas Eko ngelihat kasus ini? Ya, sebetulnya kan simpel. Kenapa kita nggak suka politik identitas? Karena ini beresiko pada keutuhan bangsa, beresiko pada perpecahan warga, beresiko pada konflik masyarakat. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya politik identitas itu sebagai jalan, dan dampaknya resiko perpecahan bangsa, resiko keutuhan bangsa itu menjadi resikonya. Nah, ini yang penting kita lihat. Kita bisa lihat semua perilaku politik yang menggunakan identitas lalu beresiko terhadap perpecahan bangsa, ini yang harus kita kejar, yang harus kita hindari. Betul. Ya, kayak tadi Kak Jita udah ngomong soal Pilkada Jakarta, orang yang nggak pilih Anies mayatnya nggak disolatin gitu kan. Soal Pilpres 2019, Amin Rais bilang ada partai Allah dan partai setan gitu kan. Amin Rais bilang bahwa ini Pilpres sama dengan perang Badar. Mereka adalah kaum kafir, kita adalah kaum pembela kebenaran gitu loh. Neno Warisman bilang siapa kalau nanti Prabowo nggak kepilih, nggak ada lagi yang mau bersujud padamu ya Allah. Itu jelas-jelas politik identitas karena beresiko pada perpecahan. Intinya yang kita lihat tuh resikonya, dampaknya. Nah, pertanyaannya satu, ketika Mas Ganjar ada di tayangan azan menunjukkan mengajak orang untuk sholat, lalu kemudian distempel politik identitas, resikonya di mana? Kan nggak ada orang yang bangsa ini pecah hanya karena seorang politisi ngajak orang lain sholat. Tetapi kalau dia bilang bahwa orang yang nggak sholat, orang yang ke gereja itu adalah yang sesat, nah itu politik identitas. Wong sebutan itu nggak ada sama sekali. Dia cuma menampakkan sedang sholat. Itu yang Dan nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong sama sekali juga. Sehingga menurut saya ini yang paling lucu adalah orang-orang yang selama ini dukung Prabowo, yang jelas-jelas pernah memainkan politik identitas, sekarang menstempel soal yang sederhana ini dengan kata-kata politik identitas, dan sekarang mereka pendukung Prabowo yang paling mengharu biru. Ini orang tolol dari mana? Gitu loh. Hello. Iya kan? Dan mereka teriak-teriak ini politik identitas gitu loh. Dan mereka mendukung Prabowo dengan semangat. Menstigma ini sebagai politik identitas. Saya nggak habis pikir. Kalau seandainya mereka mau ngambil contoh politik identitas, itu adalah dampaknya yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Itu satu. Yang kedua, menurut saya, sebelum ada kasus Ganjar, Pak Prabowo itu jadi ketua panitia pertemuan Sufi internasional. Prabowo bukan Sufi.
Bukan juga dikenal di Orang komunitas pesantren. pengajian, bukan orang pesantren. Betul. Kan alasannya gini, oh kan Ganjar capres, dia tokoh, lalu tampil di sana kan seperti mau iklan. Oke, bahwa itu adalah usaha untuk memperkenalkan, katakanlah public relation. Oke. Nah, Prabowo dalam konteks ini kan juga berusaha, dia sebagai capres menjadi ketua pertemuan Sufi internasional. Ada yang teriak politik identitas? Nggak ada. Kenapa? Karena kita ini waras. Kita tahu ini bukan bagian dari politik identitas, karena nggak berbahaya bagi bangsa, nggak berbahaya bagi keutuhan kita bernegara, nggak ada nilai yang membawa perpecahan. Kalaupun bukan Sufi, kalaupun bukan bagian dari komunitas pesantren, kalaupun bukan bagian jamaah pengajian lalu menjadi ketua panitia karena sebagai capres, yang biasa aja. Karena kita semua waras. Yang nggak waras ini adalah ketika menstigma ini sebagai politik identitas, kasus azan ini, tetapi dia mendukung Prabowo yang pernah memainkan itu terang-terangan, atau mendukung Anies yang pernah memainkan politik itu terang-terangan. Menurut saya ini agak keterlaluan. Yang kedua yang saya melihat bahwa kenapa mereka memainkan ini. Yang pertama, mereka cuma pingin bilang bahwa identitas keagamaan itu tidak cocok buat Ganjar, hanya cocok buat Prabowo dan Anies. Iya kan? Mereka nggak mau identitas keislaman itu juga ada di capres yang lain yang juga Muslim. Ini justru bagian dari cara berpikir politik identitas. Karena ketika Ganjar menampilkan dirinya sebagai Muslim, mereka marah. Oh enggak dong, yang berhak memainkan politik identitas itu adalah Anies dan Prabowo. Maksudnya mereka gitu. Yang berhak mengklaim suara Muslim itu Anies dan Prabowo. Itu yang ingin mereka sampaikan. Terus yang ketiga, menurut saya setuju sama Kak Jito. Yang paling teriak-teriak itu adalah orang-orang yang sebetulnya ketika misalnya kelompok Anies tuh kan itu memainkan politik identitas. Hal yang sederhana itu pengen distempel dengan politik identitas karena mereka punya rencana untuk memainkan politik identitas yang sebenarnya untuk mengoyak-ngoyak persatuan bangsa ini, dengan itu distempel. Yang sederhana itu distempel. Kan Ganjar juga kemarin ngajak ajan. Kalau kita sekarang teriak-teriak yang nggak pilih Anies atau nggak pilih Prabowo kafir, kan Ganjar juga. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada rencana memainkan itu. Ini menjadi stempel saja. Hal yang sederhana ini distempel oleh mereka agar mereka dimaklumi. Kalau mereka ikut-ikutan memainkan dengan cara yang brutal seperti 2016, seperti 2014. Kayak mendapat pengesahan. Iya, kayak mendapat pengesahan. Sehingga kemudian ini akhirnya digoreng sedemikian rupa untuk mendapat stempel itu. Padahal dari rekam jejaknya, dari 3 capres ini, orang yang tidak pernah memainkan politik identitas, tidak pernah menggunakan identitas politik untuk mempengaruhi suara calon, baik kemarin di gubernur Jateng dan lain-lain, ya Ganjar. Prabowo jelas pernah 2 kali pilpres, Anies pernah kemarin di pilkada Jakarta. Karena Ganjar nggak pernah, dan mereka pingin dapat stempel boleh memainkan itu nanti, distempel lah ini. Jadi Ganjar nggak boleh menampilkan ciri keislamannya. Kenapa? Karena mereka mau ngambil itu tuh. Sebagai bagian dari cara mereka berkampanye. Saya pikir itu yang bagian yang ketiga. Yang keempat ya, karena mungkin ya kan Pak Prabowo agak susah. Nggak bisa ke masjid kayaknya ya. Agak susah. Kita ingat 2019 hashtag Prabowo Jumatan di mana? Yang marah ini orang yang sekarang dukung Prabowo, yang dulu pakai hashtag Prabowo Jumatan di mana? Iya kan? Dan hashtag itu nggak mungkin tersemat ke Ganjar. Gitu loh. Jadi yang marah itu adalah orang-orang yang di 2019 pakai hashtag Prabowo Jumatan di mana. Sekarang karena sudah dilakukan itu sama Bu Janda. Dilakukan sama Bu Janda malah bikin video kan gitu loh. Jadi emang ini menurut saya sesuatu yang lucu. Dan yang paling lucu adalah orang jadi nggak bisa membedakan. Artinya orang disuruh takut untuk menunjukkan identitas keagamaannya. Ini kan sebuah, menurut saya ini adalah kebencian pada identitas kalau kayak gitu.
orang nggak boleh menunjukkan identitas keagamaannya, kan menunjukkan kebencian pada identitas itu. Ini yang harus juga dihindari. Orang Kristen ya berhak dong menampilkan, sepanjang tidak membuat orang lain atau menyalah-nyalahkan orang lain atau mengkafirkan orang lain atau mendiskreditkan orang dengan pilihan politik berbeda. Kan itu sebetulnya nggak ada perpecahan kalau seandainya cuma buat azan doang. Itu intinya. Iya. Jadi sebenarnya kontroversi sekarang atau ramenya soal isu azan ini nih, ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk bisa lebih memahami lagi tentang apa bedanya itu politik identitas atau politisasi agama gitu ya, dengan identitas agama. Nah, ini sebenarnya sekarang ini ya konteksnya atau momentumnya masyarakat untuk dikasih tahu nih. Karena kita kalau ngelihat perdebatan di publik ini, justru misalnya kita ngelihat seperti ketua MUI atau dari MUI ya, Muhammadiyah juga gitu kan, yang dari Jawa Tengah saya perhatikan itu juga Muhammadiyah, NU, MUI, ketika melihat kasus ini itu malah lebih jernih. Jadi justru melihat, loh apa salahnya identitas keagamaan seseorang itu dimunculkan? Masuk katanya ngajak sholat dipertanyakan, dibilang sebagai politisasi agama. Orang Ganjar itu juga kan nggak, misalnya ada tulisan di situ pilihlah Ganjar, kan nggak ada misalnya. Mau isinya azan gitu kan, hayalah sholat hayal. Nah ini mungkin juga penting ya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin akhirnya kan kalau di media sosial itu atau di yang namanya opini publik itu kan siapa yang paling keras suaranya. Apalagi kita ngelihat kemudian misalnya pihak yang tidak setuju itu atau pihak yang kata Mas Eko tadi menggoreng isu ini jadi politisasi agama itu kayak minta Bawaslu untuk bereaksi, KPI untuk bertindak kayak gitu-gitu kan. KPI bertindak sampai kemudian KPI bilang oke, mereka melayangkan surat katanya kepada pihak televisi. Ini kadang-kadang berlebihan ya. Nah, itu kan makanya ini gimana? Siapa dulu nih? Ya Kak Jitu lah. Saya memang mau ngomong itu sebenarnya tadi. Jadi emang ada bodoh-bodohnya ya KPI dan Bawaslu ini. Jangan bilang begitu. Ya, enggak responnya terlihat gitu loh. Ini kan kasus yang sangat jelas, sederhana. Ganjar itu belum resmi jadi capres. Kan mereka diminta, dituntut. Ya kan, maksudnya dia tidak melanggar apapun. Ganjar mau jungkir balik salto-salto dari Papua sampai Aceh, itu nggak ada urusannya dengan Bawaslu gitu. Dia belum resmi. Nah ini pagar ini yang nggak dipahami oleh mereka. KPI juga urusannya apa gitu loh. Sampai menyurati itu kan jelas dia mau Jokowi yang tampil. Nanti besok tiba-tiba ketika ada orang yang azan di videonya itu ada calon lurah. Lo bayangin loh. Itu disurati lagi. Iya. Jadi masalah. Terus kemudian atau ada caleg atau apa, ini kan jadi kacau semua ini. Semuanya dulu. Apa salahnya orang yang nongol di situ? Kalau ada kesepakatan misalnya ya ini di luar Ganjar ya. Misalnya saya caleg terus saya sama stasiun atau apalah gitu, sama stasiun YouTube atau apalah channel YouTube gitu, tampilin saya dong di itu, kan boleh-boleh aja, nggak melanggar itu loh. Selama itu memang sesuai koridornya. Apalagi ini Ganjar belum siapa-siapa, belum capres gitu loh. Undang-undang mana yang dilanggar? Bawaslu sampai kami melakukan kajian lah, yang dikaji itu apa gitu. Yang saya bodoh itu kan. Terus sebagai orang normal kan kayak MUI kayak itu kan gampang jawabnya loh. Itu kan identitasnya si Ganjar. Kenapa salahnya di mana? Kecuali Ganjar main-main air wudhu nggak sesuai syariat ya. Sholat dijungkir balikin kayak di TikTok itu nggak sesuai dengan syariat ya oke lah, itu melecehkan artinya. Ya, tapi yang dilakukan Ganjar itu sesuai syariat. Atau misalnya sholatnya Pak Ganjar itu pakai baju PDIP misalnya gitu kan. Itu simbol-simbolnya jelas. Boleh lah dikait-kaitan ini ya. KPI bisa menegur itu, jangan kenapa kok agama dikaitkan dengan parpol misalnya, mungkin ada sambungannya ya. Tapi kan aturan di KPI itu kan juga jelas juga maksudnya kan, misalnya di masa kampanye ada orang yang mempolitisasi azan itu ketika kampanye, ya itu oke lah, kita masih terima itu. Yang aneh ya menurut gua, ketika ada seorang tokoh ulama, Baos misalnya, ngomong Anies itu Imam Mahdi, yang nggak milih Anies adalah Dajjal. Semua diem. Nggak ada yang ngomong politik identitas. Makanya Anies Imam Mahdi, yang nggak milih Anies adalah Dajjal.
KPI, siapa lagi tuh, Bawaslu apa? Rocky Rasulullah. Iya, Rocky adalah Rasulullah. Semua diem. Iya. Lalu ketika Ganjar mengajak orang sholat, semua orang teriak-teriak. Ini lucu. Lucu ya. Buat saya ini adalah benar-benar kelucuan. Dan yang menarik adalah teriakan-teriakan ini diteriakin sama orang-orang yang punya pilihan politik berbeda. Nah, Kan ada sebetulnya bukti di sana. itu pilihan politiknya ke Prabowo, pilihan politiknya ke Anies, sekarang menuding-nuding orang politik identitas. Tapi mereka nggak mau mengkoreksi diri tahun 2019 kemana aja gitu loh. Jelas itu kan buat saya aneh banget gitu loh. Dan kalau orang sekarang ada di pihak Prabowo atau di pihak Anies, dia ngomong politik identitas, udahlah masuk ke toilet aja lah, kita kunciin gitu loh. Norak gitu. Ya itu tadi hello, Mau kemana? hello gitu. Tapi yang menarik ya, terlepas tadi kalau Bawaslu memang agak kamu bilang bodoh gitu Iya, ya. ada bodoh-bodohnya. KPI juga gitu kan. Iya. Nah, tapi yang menarik respon dari KPU ya. Nah, kalau KPU ini benar kalau menurutku, karena dia bilang loh nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa, ya memang belum mulai. Nah, ini yang belum waras ada begini. pendaftaran. Yang waras, ya. Nah, ini mungkin juga jadi catatan nih buat pemirsa Cokro TV untuk memperlihatkan bahwa ya memang ini masa di mana kampanye resmi itu memang belum dimulai ya, belum dibuka. Tetapi yang artinya bahwa di semua capres yang katakanlah capres Bakal calon ya, capres, ya. bakal calon capres sebenarnya diberikan kesempatan untuk mengenalkan, memperkenalkan dirinya, ke publik. identitas dirinya. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang ya kalau misalnya Pak Prabowo mau masuk TV One misalnya di azan TV One yang ngajak monggo sholat kan aja, iya. 5 waktu juga nggak apa-apa, malah bukan Iya. hanya maghrib aja loh. Iya, semua. Misalnya 5 waktu itu nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. kan. Iya. Mas Anies misalnya di Metro ya monggo gitu kan. Ya, saya jujur aja, kenapa alasan saya dukung? Saya pendukung Pak Ganjar, dukung Mas Ganjar. Kenapa saya dukung Ganjar? Karena Ganjar adalah tokoh yang tidak pernah memainkan politik identitas, gitu loh. Tapi kacamata saya tentang politik identitas tuh clear. Apa? Sesuatu tindakan politik yang kemudian berdampak pada keutuhan bangsa, berdampak pada perpecahan masyarakat. Itu yang saya musuhi sebagai politik identitas. Contohnya apa? Contohnya Pilkada Jakarta, contohnya Pilpres 2014-2019. Itu contoh yang paling konkret. Karena itu saya nggak mungkin pilih Anies, pilih Prabowo. Kenapa? Dua ini adalah tokoh politik identitas yang dicatat sejarah. Nah, sekarang mau di stigma ini dengan contoh yang paling simpel, mengajak orang sholat, ini kebangetan. Betul. Gitu loh. Jadi menurut saya karena mereka sudah bergelimang dengan satu bapak politik identitas, satunya lagi jelas-jelas juga memainkan politik identitas pada saat kampanye sebelumnya, mereka pengen hilangkan stigma itu. Jadi stigma itu distempel sekarang ke Ganjar, padahal yang dilakukan adalah kebaikan. Betul. Gitu loh. Mereka takut bahwa mereka memainkan politik identitas, padahal ya mereka identitasnya juga diragukan. Kan itu. Iya. Mereka memainkan politik identitas tapi identitas keagamaannya ya diragukan akhirnya kan sama publik. Dulu kita ingat Jumatan di mana dan lain-lain. Itu kan karena publik meragukan identitas keagamaannya gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat dengan dampak dari perdebatan atau kontroversi azan ini ya, ini kan sehingga kalau nggak salah mungkin dari timnya Pak Ganjar kalau nggak salah tidak meneruskan ya. Meneruskan Enggak ya, karena mungkin nggak ya mau karena kontroversi karena begitu sebetulnya ya. simpel lah ketimbang kita nih banyak orang mau berbuat Digoreng baik juga. lalu digoreng-goreng, ya udahlah nggak usah diterusin gitu loh di TV-nya gitu loh. Nggak produktif jadinya. Nggak ya. produktif. Kita lebih suka perdebatan-perdebatan yang lebih produktif lah, soal program gitu loh, gagasan. Yang satu bilang BBM gratis, satu bilang makan gratis, yang ini sekolah gratis buat orang miskin. Itu kan perdebatannya lebih konkret gitu loh. Kayak gitu. Iya. Kamu ngelihat gimana ke depannya ini, ke depannya kalau dari tim Pak Ganjar ini kan kalau saya ngelihat nih lebih responsif gitu ya. Meskipun
pro ini banyak dan nggak kaleng-kaleng loh. Ya. Muhammadiyah, MUI Iya, istilahnya iya, ya yang sangat otoritatif lah terhadap agama. Tapi dengan legowo saya ngelihat tuh tim Ganjar tuh malah oke deh. Tetap down ya. Poin Misalnya, pentingnya kan itu sebenarnya dari timnya Pak Ganjar saya lihat ya, karena mereka benar sebenarnya secara syariat benar, secara etika juga benar, secara hukum juga benar, tapi tetap di take down. Tujuannya apa ya? Karena nggak ingin gaduh gitu, nggak ingin ribut. Kalau video Pak Ganjar itu di masyarakat Islam ya, itu diterima dengan sangat baik loh. Ini identitasnya Pak Ganjar kok. Bagus katanya. Yang ribut itu kan orang-orang yang mungkin ya di perkotaan satu, yang kedua mereka punya motif politik ya, gitu ya, Islam perkotaan ya maksud saya. Nah ini mereka yang merasa kritis dengan ini dengan itu tapi nggak ada sambungannya, inilah yang bikin ribut gitu loh. Makanya untuk menghindari segregasi ini antara yang di desa Islam desa dengan yang di perkotaan itu di stop gitu. Itu poin pentingnya di situ saya kira di timnya Pak Ganjar saya lihat ya, bukan seperti kelompok sebelah ya udah tahu salah bablas terus gitu dan itu goreng-goreng seterusnya. Yang menurut saya sangat penting untuk digarisbawahi ya bagi masyarakat secara umum adalah yang tersirat dari kejadian ini, artinya bahwa orang yang menganjurkan perbuatan baik kok malah diserang. Ini catatan penting ya menurut saya. Karena di timnya Pak Prabowo itu apa-apa mainnya persekusi kemarinnya, ada yang cyber 08 itu yang mau yang by name by address akan dicari. Serem banget itu. Terus sekarang Noel ngomong kalau Prabowo dia dikritik tidak substansial, dibilang pelanggar HAM, akan disomasi, gitu loh. Padahal kan dipecat gara-gara itu, dipecat dari TNI gara-gara itu, kita nggak boleh ngomong. Kalau ngomong disomasi kan aneh banget gitu loh. Jadi ini lebih mengerikan daripada kasus azan. Jadi motif tersembunyi ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Jangan-jangan ya, saya menduga bahwa orang-orang ini memang ada motif tersembunyi yang nggak ingin ya Pak Ganjar yang dengan identitas keislamannya itu ingin mengajak orang pada kebaikan gitu loh. Jika motif tersembunyi ini terus diberlakukan, bisa jadi nanti di kemudian hari kalau Pak Ganjar misalnya kumpul sama Habib Syekh salawatan, digoreng lagi politik identitas. Pak Ganjar ketemu sama Gus Baha misalnya, digoreng lagi politik identitas. Karena memang gini, politik identitas itu yang kita anggap berbahaya bagi keutuhan bangsa ini udah diturunkan maknanya. Kita lihat misalnya pernah ada Mbak Puan ketika dia pergi umroh atau pergi haji, terus foto pakai jilbab. Wajar dong. Iyalah, di Mekah gitu loh, di Mekah. Terus ini politik identitas. Nah, itu nggak ngerti. Gitu loh. Terus kemudian itu yang disebut dengan minimnya literasi. Kemudian ada foto misalnya Pak Ganjar atau Pak Jokowi pernah pakai baju koko gitu, baju keislaman, mimpin sholat. Ini politik identitas. Mereka tuh kemudian menstigma orang lain yang melakukan ibadah secara baik sebagai politik identitas. Padahal yang kita permasalahkan adalah politik yang menggunakan agama dan ini menimbulkan perpecahan kepada orang yang berbeda agama atau kepada orang yang berbeda pilihan. Itu yang mestinya kita tekankan. Jadi sekarang ini kenapa mereka menstigma itu? Karena mereka ingin mengaburkan. Dengan kaburnya cara pandang kita terhadap politik identitas, maka kemudian mereka seolah-olah punya izin untuk melakukan itu karena semua kan politik identitas. Gitu loh. Jadi yang akhirnya justru karena begitu mereka akhirnya bisa secara terang-terangan lebih masif lagi gitu nanti, ya. Tuh kan Ganjar kemarin azan politik identitas, Pak Jokowi pakai baju koko politik identitas, Mbak Puan pakai jilbab di Mekah politik identitas. Jadi sekarang kita boleh mengkafir-kafirkan orang. Gitulah. Mereka mau kayak gitu. Gitu loh. Menghilangkan makna politik identitas dan identitas seseorang gitu loh sebetulnya. Menarik ya. Jadi ini pemirsa Cokro TV, disinilah dibutuhkan kecerdasan kita dalam memahami, mencermati isu-isu yang beredar terkait yang namanya politik identitas politik. Ini jangan dicampur adukan gitu. Jadi ini butuh kecerdasan kita. Dan saya yakin sekali pemirsa Cokro TV itu cerdas-cerdas dan kita memang harus banyak membaca. Harus banyak mencerna ya omongan-omongan yang dari pengamat yang cerdas, dari orang-orang yang cerdas. Jadi bukan orang-orang hanya sekedar yang tadi dibilang Mas Eko menggoreng isu yang sebenarnya untuk pengesahan atau legitimasi nanti tindakan politiknya. Gitu ya. Mas Eko, Bro Kajito. Oke pemirsa Cokro TV,
Kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya. Terima kasih Mas Eko, Bro Kajito. Thank you. Salam semuanya. Salam. Dadah.